Am I audible? Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let thanks to God who has given us mercy, blessing, and health until we can meet today, even if just by virtual online. We have to be grateful and always rise up, everyone. Before we start the series of event today, it's better for me to introduce myself. My name is Saarah Afifa Ashar, as MC for our activity today. Alright, let's just go in our first series of event. There is words of welcome as well as the opening to be brought by our chairperson of SEC. That is Dr. Randa Hajah Siti Zulfa Sulaiman M.Pu. To Ma'am Zulfa, I invite you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody, especially our beloved students. Sarah, who is actually the participant in this activity? SEC 19th generation, ma'am. Yes, is there any guest who's joining us here? Any other guests? I mean, the coach or the... Yes, ma'am. There's Coach Bro Atta and our seniors, ma'am. Okay, yeah. Coba ma'am cek dulu ya. Okay, thank you so much. I can see here there are around 42 students here joining the activity. Ada Bro Raka, the senior. Ada Bro Akram ya. Bro Akram, and there are so many others joining these activities. Well, first of all, I just would like to say that I'm very grateful that you can hold these activities, even though at this moment we are still not able to make this offline because of the condition, because of the pandemic, because of the what is that, the limited, the limited this social community for us. But it doesn't make that our activities cannot be done. And first of all, I would like to say thank you so much to the committee who have done effort, and the chief here, Fawaz ya. Nah, Fawaz bolak-balik dari kemarin tuh teriak-teriak, mem ininya belum ada, mem belum itu. Oke, memang it is a condition. So actually, if you communicate this directly to me, especially by WhatsApp, I am sure that this will reduce the hectic moment. But anyway, you try it's really good. Okay, this SOP, apa kepanjangannya nih MC si Sarah? SEC orientation period, ma'am. Yes, this is the orientation period for our freshmen. Freshmen ya kita bilang ya. Ya, kalau yang siswa-siswa baru tuh dianggap freshman ya, masih fresh dia. Jadi, so first of all, I just would like to say welcome to English Club. Yeah, I'm sure that you choose this club. Yeah, give applause, please. Semuanya give applause dulu biar kedengaran suaranya. Mic-nya dinyalain. Applause dulu. Okay. Nice. Yeah, alright. Yeah, okay. Jadi SEC has been what is that? Yeah, SEC already established
for many years. And this is actually the 19th generation, right? Ya, generasi ke-19. Meaning that if you are as students, then this already grown up and they are already going to university. Nah, itu mem ingat itu sis Alia ya, kalau nggak salah ya. Angkatannya Alia dan yang lain-lain. Itu yang usianya seusia dengan SEC, 19 tahun. You can imagine. Ya, dulunya first very long time ago, SEC tidak sekembangnya seperti ini. Dari zaman dulu hanya beberapa orang kegiatannya, sekarang sampai peak seasonnya itu ya, sampai dia masanya puncaknya bisa merayakannya, banyak aktivitasnya, banyak divisinya, sampai aktivitasnya setiap udah selesai aktivitas yang dilakukan oleh para junior-junior yang hebat-hebat dulu, mereka lakukan itu venue-nya di tempat-tempat yang berbeda, dari aula sekolah dengan pemotongan tumpeng sampai ke lapangan sekolah, dan akhirnya pernah ke lapangan Merdeka, dan pernah juga ke beberapa tempat yang baik seperti Regal ya, sudah pernah juga kita ke sana. Regal pernah juga tuh di lapangan Merdeka itu di outdoornya pernah juga kita lakukan, hingga sampai kemana itu juga tempat yang bagus itu. Pokoknya sudah banyak aktivitas. Nah, sekarang mungkin saatnya kita untuk tidak terlalu bermewah-mewahan lagi. Oke, memang sudah capek melakukan sesuatu, namun membayar kelelahan itu bukan harus dalam bentuk pergi ke tempat yang mewah untuk celebrating-nya. So, you're going to make this simpler. Nah, udah 2 tahun terakhir ini tidak bisa diselenggarakan dimanapun untuk SEC anniversary-nya. So, what to do? What we are going to do, we can still communicate through this online meeting, especially Zoom. Still, we can say thank you, God, for the health and for the air that we can still breathe. Yeah. So many people nowadays out there, they are sick, they are not able to join anything except to survive. Ya, jadi untuk anak-anakku sekalian, anak-anak SEC yang seniornya dan bahkan junior yang baru hadir ini, silakanlah kamu berkembang, mengembangkan diri. You develop yourself through this online meeting. Ya, nikmati saja kehidupan kita saat ini seperti ini. Pesan Mem, tetaplah disiplin, tetap respecting people, appreciating what we are doing, ya, and try to make good effort for yourself. Karena kalau kita berhenti, if we are stuck, we are going to have nothing. So kalau sudah kita sudah memiliki ilmu yang terbelakang, ya kita lah itu jadi akhirnya tidak bisa berkembang lagi. We cannot survive. Nah, yang paling penting jangan lupa berdoa, ya, to say our prayer, because kehidupan ini bukan hanya kehidupan dunia saja. Hidup ini adalah untuk hidup kita yang nggak pernah berakhir nantinya. Jadi, so please maintain our social community, yeah. So to our seniors, to our alumni who has been joined here, thank you very much. Yeah, you are still actually a part of our SEC. Without you all guys, this SEC is nothing. Ya, SEC tidak akan berarti jika tidak ada yang mendukung. No one supporting, no one care for this, so nothing will be happening to SEC. Tapi alhamdulillah SEC masih tetap bertahan, walaupun tidak bertemu di darat, tapi masih bisa melakukan hal-hal seperti Zoom. Sementara ekskul yang lain masih meraba-raba, udah tahun kedua ini mereka juga belum ada melakukan aktivitas. Jadi anak-anakku, berjuanglah, ya, surviving and struggling and doing something for your improving yourself. Ya, jadi untuk yang junior, silakan ber-SOP. Kamu kenali dulu SEC ini apa sih ada yang di dalamnya. Nanti bro dan sisternya akan menerangkan.
dan apa saja kegiatannya. Harapan saya, my expectation is if you have joined this SEC, do not go to another or you just get this extracurricular member hanya sebagai apa untuk pride saja, untuk bangga-bangga aja, enggak ada. Jadi jangan hanya sekedar untuk bangga-banggaan, tapi buatlah sesuatu. SEC member ini dia fleksibel, tidak hanya di SEC saja, sama dengan ekskul yang lain, dia hanya bisa di situ saja, tapi ini bisa berkembang di mana saja. Jika kamu mau merubah diri, jika kamu mau meningkatkan diri. That's what I just want to say. Jadi titip salam dari kepala sekolah juga tadi, titip salam juga dari Bapak Adi yang belum bisa bergabung di sini. Tetaplah berbuat yang terbaik untuk kita semuanya. Oke, coba Bia dipimpin dulu untuk yel-yel SEC-nya sebelum saya akhiri. Oke. So guys, be ready ya guys. Ya. Ready? Make Yeah, thank you so much. I hope that you can do this SOP well and everyone is healthy and safe. Oke, akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and selamat berorientasi. Thank you. All right, thank you to Mem Rupa. Hopefully what she's conveyed can be useful for all of us. Well, the next is the welcome speech that will be delivered by Coach Hanto Intan. For Bro Hanto, I invite you. But we're so sorry because Rohanto can join with us in this SOP. So we're going to the next series of event, that is reading and speech by Chief of SEC, that is Bro Bani Atapwa. To Bro Atta, I invite you. Please welcoming Bro Atta. We're so sorry because Bro Atta not in this meeting. So we continue our series of event. There is speech to be brought by Fahri Zafawas as the chairman of SOP Event Committee. To Fahri, I invite you. Waalaikumsalam. Good morning, Bro Fahri. Good morning, Bro. So my name is Fahri Zafawas, and I'm the Chief of Committee of SEC Orientation Period. Alhamdulillah, we thank God for the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala, who is still giving us health and this. For all of you, take care of your health and take care of
health protocols. By the way, thank you all for making the time to join this event. Hopefully, this event can make you more confident that your choice to take this extracurricular is the right choice. So yeah, welcome to Semantic English Club. And did you know at SMA Negeri 3 Medan, SEC is one of the biggest extracurricular. SEC is still doing a lot of activities, like recently we just held an online SEC anniversary and many members who often participate in online competition. So actually this pandemic is not an obstacle for us to do something, but maybe we should think of a different way and maybe a new way of doing what we usually do. Hopefully, during this pandemic, you will continue to actively participate in this extracurricular activity, even though we may still have a lot of activities through Zoom meetings, but let's enjoy it and wait patiently until things get better. I hope you can be more active and consistent of being a member of SEC until you graduate from SMA Negeri 3 Medan. Can quickly get along with your friends. If something confuses you, you can ask your bro and sis. Then, and hopefully you can make many new achievements in this extracurricular. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning everyone. SEC make the best to the best. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarah, Yes, ma'am. di sini ada Bro Raka. Kalau boleh minta memberikan sedikit kata sambutannya ya, Bro Raka ya. Please invite him. Well, to continue, there is speech will be broke by Baraka as our alumnus of SEC. To Baraka, I invite you. Thank you. Hi all, am I audible? Yes, bro. Yes, bro. Yes, Oh, bro, you're okay, audible. Okay, thank you. Thank you. So hi all, my name is Bro Raka. I came from the 16th generation of SSC. I am now currently... 17 anjing. Mampus kita. Wait, siapa itu? Ya Allah. Oh, okay, so I'm going to keep it short. So the timeline will go as according to the schedule. So I'm going to say the three things that I got from SC, and that is about innovation. There is also persistence, and there is also discipline. And all of this could be achieved if you are active in SSC. And I have applied most of the things that I have learned from SSC to the learning of me to get through UTBK, SBMPTN, and also to the campus life. I also applied it. So if you really wanted to develop in SSC, what you could do is that. Yasmin, what do you mean? Sorry. So yeah, okay. So yeah, and I hope that all of the junior could be active, and it's also including the senior in the 11th and also 12th grade. I hope that you could be active. You could join a lot of competition. You could also be the head of a project. You could also be the member. All of it is good. And yeah, I'm just going to say that I hope that you are really committed in the organization, and I hope that you are also and I hope that you are also active in the organization. And I think that's all for me. Thank you. All right, thank you to Baraka. I hope every speech from him can be useful for us. Give applause to Baraka, guys. So let's just get into the next activity.
activity, that is introduction and more detailed explanation of the division we have in SEC. For every new members, please enter the breakout room according to your divisions. Please wait, guys. Hi guys. Am I audible? Yes, you Yes, are. sis. Yes, yes. Oke, so di situ udah ada breakout room ya, udah ada 3 breakout room. Jadi di room pertama itu ada debate, kemudian di room kedua ada speech, kemudian di room ketiga itu ada art. Jadi kalian silahkan masuk ke breakout room masing-masing ya. Sudah ada memilih divisi kan kemarin, jadi silahkan pilih breakout room yang sudah disediakan ya. Nanti akan ada bro dan sis-nya di dalam situ. Thank you guys. Yang lain masuk ya ke breakout room-nya. Atau Bro Dika dulu deh, Bro Dika. Bro Dika. Bro Dika aja dulu, Bro Dika. Bro Dika aja dulu, Bro Dika. Yuk, Bro Dika, di-sharing, Bro. Bentar ya, tadi bro ke DC, sorry. Oke, Bro. Oke. Ini aku ngomong ya, aku ngomong sekarang. Tadi ulang dong, kayak disuruh ngapain, soalnya bro tadi ke DC. Sorry. Oke, Bro. Jadi guys, kita bakal nih ada sharing-sharing dengan alumni kita nih. Jadi boleh dong untuk Bro Dika di-sharing pengalamannya, Bro, selama menjadi anggota SISIP, sekolah di Semanti, ataupun sampai sekarang. Boleh dong, Bro? Oke, halo semuanya, good morning guys. Halo, Bro. Good morning, Bro. Thank you. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, namaku Muhammad Andika, biasa dipanggil Dika atau Bro Dika kalau di SISI. Dulu aku kelas 12-nya 4, aku anak IPA, terus waktu di SISI aku divisi debate. Ya, divisi debate. Jadi kalau selama di SISI kayak ya lumayan kayak Bro, aku ngerasa. maaf Bro, sebelumnya Bro kuliah di mana ya? Oke guys, jadi tamat dari SMA 3, sekarang aku lagi udah semester 3 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Bro, mau nanya. Itu pintar atau jonasi? Ya kenapa tuh? Itu pintar atau jonasi? Bro masuk UI, jonasi. Oke, jadi selama bro di SISI, terus kayak ngerasa gitu loh, kayak efeknya ke sekarang gitu kan. Jadi waktu gue
waktu bro di SEC kayak dilatih gitu skill bro berorganisasi, skill bro surat menyurat, skill bro kayak persuasif gitu-gitu kan. Dulu kan kami tuh bro nggak tahu sekarang gimana sistem kalian anniversary-nya. Kalau dulu kita tuh sering collab gitu sama, bukan collab sih, kayak ada sponsor ke perusahaan-perusahaan, which is kita perlu skill persuade gitu kan, kayak kita ngajak negotiate perusahaan-perusahaan. Dan itu kepake sampai sekarang. Bro pernah waktu awal kuliah jadi kepala divisi sponsorship acara udah kampus UI untuk mahasiswa-mahasiswa Medan gitu kan. Dan itu bro ngerasa kalau bro dulu nggak masuk SEC mungkin bro nggak punya skill itu gitu, skill persuasif, skill negotiate gitu kan. Emang bro dulu tipikal bukan anak-anak yang sering lomba gitu di SEC, kayak Gila dan Alia tuh tahu. Kami tuh kayak bukan yang ikut lomba, kayak if you know ada namanya Sisko Eza yang benar-benar dia tuh kayak yang udah sampai Makassar gitu lomba gitu. Sedangkan kami tuh ya stay di SEC doang, karena memang sebenarnya di organisasi itu ada dua tipikal orang. Satu tipikal yang ngurus organisasi itu sendiri, satu lagi yang lomba-lomba kemana-mana. Ya, sedangkan aku tuh itu anak-anak yang ngurus doang. Dan yaudah gitu, kayak dulu waktu di SEC kami tuh diajarin gitu kan gimana sih cara buat surat yang baik. Itu dari alumni berarti angkatan 14 gitu kan, angkatan 14 kayak dijelasin gitu gimana cara buat surat, gimana ngomong ke perusahaan, gimana cara negosiasi, dan skill-skill kecil kayak gitu yang tanpa kalian sadarin nanti bakal kepake nih bahkan sampai kuliah, bahkan sampai kerja kan pasti kan nanti kalian kerja, contohnya kalian nanti mau interview, kayak mau daftar kerja kan pasti perlu gitu-gitu kan, kayak perlu gimana cara buat yang surat yang baik, gimana cara negotiate gitu sih untuk pengalaman bro dari SEC dan dampak kayak what I got till now gitu, because aku tuh anak SEC dulunya gitu. Amazing. Terus bro, habis bro. Ya tanya lah, kayak bro juga nggak tahu mau apa lagi, kayak kasih pemicu gitu apa gitu. Berapa bro orang dalam masuk UI? Nggak kayak gitu, nggak ada guys. Jadi tapi bro nggak tahu ya, bro juga nggak munafik kan. Tapi selama bro kuliah, bro belum nemu gitu teman-teman bro yang ngaku gitu kan. Aku segini masuk UI, nggak ada, belum sih, nggak tahu ada atau enggak. Oke, belum sih. Oke. Belum. Halo. Mungkin adik-adiknya ada yang mau nanya ke Bro Dika. Ya, ada yang mau nanya gitu. Everything boleh nggak sih? Siapa tadi MC-nya? Sasa ya? Sarah. Bro. Sorry. Pardon. Kayak ini sistemnya gimana, Dek? Kayak satu arah atau dua arah? Terus kayak mereka boleh nanya gitu atau gimana? Dua arah, bro. Oke, ya udah. Mungkin boleh tanya teman-temannya atau sama adik-adiknya mau nanya, terserah. Ayu yang mau bertanya untuk adik-adik yang baru generasi 19, boleh dong nanya-nanya sama Bro Dika, karena kan kalian baru ngelihat Bro Dika, dan Bro Dika juga udah sharing-sharing ceritanya. Boleh dong ditanya-tanya yang ingin bertanya. Gak ada nih. Kalau nggak ada biar next ke Kila nih yang lebih keren, jujur. Bro mau nanya. Oke, boleh. Udah, Ajis. Selama di SEC itu apa-apa aja sih yang event yang bro jalanin yang asik atau yang ada struggle-nya gitu? Oke, jadi selama di SEC itu ya kayak biasa, SEC Enif itu bener-bener kayak memorable guys. Itu kayak kita jualan, kayak gila. Kami dulu tuh kayak jualan donat. If you know, kita tuh misalnya istirahat jam 10 kan, tapi kita tuh udah curi start buat istirahat 5 menit sebelum istirahat, gara-gara kita perlu nih kan donat itu kan ditepungin kan, jadi kita tuh kayak perlu ngacokin dulu gitu loh donat itu ke tepung tuh di depan kelas, dan itu seru deh sumpah. Tadi emang waktu kita ada Bro Ragil, halo guys, saya Bro Ragil dong, angkatan 14. Hai Bro Ragil. Jadi kayak ya udah itu benar, emang dulu waktu kita SEC tuh kayak agak ngeselin kan, kayak disuruh jualan, disuruh cari duit, kayak apa dah gitu. Tapi ternyata waktu udah dilewatin kayak seru aja gitu, dan hal-hal tersebut yang ngebuat
kalian tuh bisa deket gitu loh kayak satu sama lain, dari kalian hal-hal kayak jualan, ngantar proposal bareng. Kalau masalah event-event apa yang bro laksanain waktu jadi anak SCC, ya SCC ini pastinya kan tadi yang bro bilang, sama kita kan sebelum ini kan bakal ada lomba-lomba gitu. Jadi kita kayak ya itu ngehandle lomba, nge-approach juri, itu bener-bener kayak ya kayak tadi baru bilang lagi, skill-skill kecil yang bakal berguna sampai kapanpun. Untuk event sih itu SCC NIP sama SCC competition itu aja. Oke, yang lain nanya lah. Biar Kalau nggak ada biar ke apa? Kila nih, biar kita lebih dapat story yang lebih biar kita keren. lanjut. Karena spoiler, Kila udah pernah lomba tingkat nasional gitu di Bogor. Jadi spoiler kecil dulu buat Akila. Sekali Kila ini. Ini juga ada Bro Ragil nih. Ya, Bro Ragil juga nggak. Mungkin sebelum ke Sis ke Bro Ragil dulu kali ya. Anak Presio. Silakan Bro Ragil. Maaf ya searah. Ya. Oke, Bro. Sebelumnya makasih kepada Bro Dika yang udah sharing pengalamannya. Kita lanjut ya guys ke Bro Ragil, yaitu Bro di atas lagi dari Bro Dika. Ayo, give applause dulu. Bro Ragil. On cam dong, on cam. Yuk dong Bro Ragil on cam di sharing ceritanya. Ya, on cam ya. Mau nanya apa? Sombong ya, virtual background sombong. Enggak, ini event sebelumnya, sorry. Ntar ya, aku ganti dulu. Ini mau nanya apaan? Sorry ya, baru join. Di sharing Bro, pengalaman Bro selama di SEC ataupun setelah jadi alumni SEC, udah masuk kuliah. Okay. I don't know what the first thing that I should tell you. Tapi at the first time aku itu nggak tahu mau join apa high school. Aku kayak awalnya pengen ikut Olim gitu kan, tapi ternyata udah tutup registrationnya. Dan ternyata ada SEC yang sangat amazing untukku. Ya udah, jadi aku join, dan kebetulan juga kayak kenalan aku juga pada di SEC juga kan, kayak sorry to say pacarnya kakak aku juga dari SEC, terus kakak aku juga nyaranin ke SEC juga, jadi yaudah aku join SEC. Awalnya tuh aku ya yang kayak bego banget, English aja grammarnya berantakan parah, kayak sampai sekarang pun aku nggak tahu ya masih jelek atau enggak. Tapi dari SEC aku bisa banyak apa ya, interest aku jadi jauh bertambah, terus pengalaman, kayak aku awalnya nggak berani untuk join training. Kenapa? Karena takut dibilang, ih bego banget sih, masa gitu aja nggak bisa, ih masa argumennya gitu aja, ih masaan saya simpel itu nggak tahu. Aku aja dulu argumen sampai totally searching dari Google, dan itu yang kutulis. Kayak aku kan dari debate division ya, misalnya nih, this house will ban smoking. Yaudah, aku tulis tuh motionnya, this house will ban smoking. Yaudah di situ. Sampai ada yang dari dokter apa, aku sebutin namanya, sampai kayak gitu. Sampai anak-anak debate itu ketawa semua. Tapi dari situ aku belajar kalau ketika kamu membuat kesalahan, kamu bakal dapat something that you want to forget it itu ke depannya. Ya, aku awalnya itu ikut lomba di Intercom. Kebetulan di Intercom aku menang di guide sama si Selfie, dapat juara Libas. Ya, Libas Liga Bahasa Harapan 1.
dan kebetulan juga aku menang. Dari situ aku terus ketagihan ikut lomba, dan aku juga sering kalah juga, sampai misalnya ada orang nih yang bilang, bro atau kok terus latihan, ya anjir, aku kalau mikirin menang gak menang, ya duit aku juga banyak bisa dapat dapat Honda 1 atau 2 bahkan. Karena lombanya itu ya bukan 20.000, 30.000, cuy, kayak 300, 200, even for the national competition kayak kita bayar sendiri tuh. Yang ke Batam itu sampai kita bayar tiket pesawat sendiri. Terus ada juga yang di Chandra Kumala yang namanya World Scholars Cup. It's a good thing kalau kalian mau join ntar. Dan juga dari situ kayak aku tahu nih potensi aku kemana. Misalnya kayak ibarat kalian mau kenapa nih, kalau dicari kayak kalian udah ngebuka semua mindset kalian. Kayak ibarat sorry to say if you are abolish LGBT, tapi kalian bakal dapat mindset yang baru. Bahwasanya it's not totally bad if you are being LGBTQ plus. If you, I'm not suggesting you are become LGBTQ plus, tapi it's not wrong karena it's their bodily autonomy, yaitu terserah kalian, it's your right, itu pilihan kalian. Tapi untuk di Indonesia kan nggak diperbolehkan. Tapi itu nggak salah juga. Kenapa? Karena jika kalian mau kayak gitu kalian cari tempat yang memang memperbolehkan hal tersebut. Jadi kayak ibarat kalian nggak bisa ngejudge something dan nggak bisa ngegeneralize something just because a thing itu salah, kalian ngegeneralize semuanya jelek nih, semuanya bego nih, ya kan nggak bisa juga. Pasti ada 1-2 orang yang bisa ngecover itu. Ya kayaknya sampai situ dulu deh. Kayaknya Alia keren sih. Apa sih? Anak Isaac ya. Udah sampai kemana ini anak Isaac? Alia Rahma. Duh, udah dilempar aja gitu ya kan. Kaget. Katanya sih masih gila ya kan. Yuk, Kakak Presma Pijar Usul. Balikin ke MC-nya dulu lah. Wow. Ayo Akila. Yang awalnya Sarah. Baik, terima kasih kepada Bro Ragil. Give applause dulu guys, keren banget. Jadi langsung saja kita lanjut ke Bro Sis yang bakal nge-share tentang pengalamannya yang berikutnya, yaitu Sis Kila. Kepada Sis Kila, dipersilahkan. Ayo Sis, sharing dong. Gila. Sorry guys, beneran lagi bed signal kali. Jadi sis izin off cam ya, soalnya beneran lagi di luar. Oke, jadi halo semuanya. Nama sis Akila Syazanan Binagil, bisa dipanggil Kila. Sis dari angkatan 15, divisi art. Sekarang sis lagi kuliah di USU, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Apa ya? Jurusan sis. Jurusan ilmu komunikasi USU sama kayak sis Astrid. Jadi untuk adik-adik semua, selamat datang di SIC, selamat datang di masa-masa SMA. Pertama sis makasih banget udah masuk SIC. Sis mau makasih juga ke panitia-panitianya. Sis mau bilang kalau keputusan kalian masuk SIC itu keputusan paling tepat di masa SMA. Sis mau cerita apa ya? Sis mungkin mau cerita aja kayak yang udah Bro Dika ceritain. Jadi untuk angkatan sis itu emang sedikit banget yang aktif untuk lomba kan. Jadi di angkatan sis itu orang-orangnya tuh lebih ke ngurusin organisasi aja nih, kayak kesekretariatannya atau yang lainnya gitu. Jadi
advantage kalau kita masuk SEC yang sis alamin itu kurang lebih sama kayak Bro Dika ya. Kalau masuk SEC itu sis merasa kita tuh kayak selangkah lebih maju gitu dalam urusan kepanitiaan, dalam kerjasama, dalam persuasi. Kayak dari ekskul-ekskul yang lain tuh kayak selangkah lebih maju aja gitu. Soalnya kalau kita masuk SEC tuh dari awal kita tuh udah masuk ke kepanitiaan. Kayak dari pertama tuh kalau sis nggak salah waktu zaman sis tuh masuk interkom ya. Jadi kayak aku nggak tahu apa-apa nih. Aku baru tamat SMP, aku nggak pernah jadi panitia gitu. Habis itu diminta jadi tergabung ke panitiaan gitu. Kayak ya kaget, cuman ya belajar. Kita jadi banyak belajar gitu. Jadi banyak ngurus-ngurus surat atau yang lainnya gitu. Kayak panitia-panitia yang udah dialamin SEC ini kayak SEC Intercom, SEC Anniversary itu beneran ngebentuk sis banget sih, kayak banyak kali pengetahuan yang bisa didapat dari SEC ini gitu, dan manfaatnya itu terasa kali waktu sis masuk kuliah gitu. Waktu sis masuk kuliah karena sis udah dapat bekal-bekal dari SEC ini sewaktu masa SMA kayak ngurus surat dan lain-lain, itu beneran berpengaruh kali sama kehidupan kuliah sis gitu. Sis jadi masuk volunteer, sis masuk ini, dan alhamdulillah itu bisa dipercaya ke jabatan yang lebih gitulah. Iya, udah event promosi ya. Apa ya, mungkin itu aja sih, kayak kayak si Brodika nih, Brodika waktu SMA kan ngurusin sponsor terus. Nah, Brodika bisa dipercaya jadi ketua sponsorship, kayak sis juga sih, sis waktu SEC Anniversary wakil sekretaris. Alhamdulillah sekarang sis jadi sekretaris di sebuah pers gitu. Mungkin itu aja sih, kayak sis mau pesan ke adik-adik yang baru masuk ini supaya komitmen di SEC, kayak nikmatin aja semua perjalanannya, walaupun gak enak, walaupun ribet, walaupun sibuk, tapi semuanya nikmatin aja, karena manfaatnya itu bakal kerasa kali waktu kita tamat nanti, atau waktu kita masuk ke OSIS, masuk ke MPK, itu manfaatnya terasa kali karena kita tuh udah dilatih sebelum teman-teman kita yang lain gitu. Apalagi ya, mungkin itu aja sih, kayak semangat kalian latihannya, jangan asal join aja, tapi kayak ikutin semua prokjanya gitu, kayak ikut aja semuanya gitu, kayak komitmen, semangat gitu. Terus sama ini sih, komunikasiin, misalkan apapun itu kayak selalu komunikasiin sama senior-seniornya gitu. Mungkin itu aja sih ya dari sis. Makasih semuanya udah dengerin bacotanku ini. Terus aku kembaliin ke Sarah deh, tapi aku request ya ke Sarah selanjutnya sis Alia. Thank you semua, semangat. Oke, terima kasih kepada sis Kila. Oke, selanjutnya kepada sis Alia. Sis Alia, sharing-sharing dong sis tentang pengalamannya juga. Oke, halo semuanya. Sebelumnya kayak aku udah lama kali loh nggak denger SEC Make the Best do the Best. Boleh kali ya sekali? Oh, boleh dong, sis. Boleh ya. Ya pada open mic. Nggak mau tahu. Boleh. Udah lama juga. Biasa aja Bro Haji. Mau story. Wait. Ini ada kurang tangan Sagionya jangan lupa yuk. Udah baju sisinya Bro Dika, baju sisi. Itu apa yang pink? Kak, bro aja udah ritual memorial. Boleh foto SOP aja. SOP. Kenapa pada ibu nih? Mana teriakan SEC-nya? Bilang 1, 2, 3 dong. Oke. Tangannya. 1, 2, 3. SEC. Oke, cool semuanya. Pada semangat ya, walaupun hari Minggu. Kayak biasanya, aku masih tidur sih biasanya. Oke. Jadi mungkin aku introduce myself dulu kali ya. Kayak yang dari tadi tuh aku insecure gitu, kayak Bro Dika, Bro Ragil udah kayak anak Jaksel gitu kan, yang kayak Inggris, tengah Indo gitu, kayak ya udahlah aku pakai bahasa Indonesia aja. Kayak sis Kila. Pindah kampus dong, Kak.
Aduh, ini kampusnya USU tercinta. Oke. Jadi perkenalin nama aku Alia Rahma Aisyah. You can call me Sis Alia aja karena agak kritis ya namanya. Terus currently aku tuh jadi mahasiswi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara tercinta di jurusan akuntansi. Oke. Dulu aku sekelas sama Bro Dika di 12 MIA 4. Jadi ya 12 MIA 4, 11-nya juga kelas 10-nya juga MIA 4. Jadi kayak kami tuh tahun yang tetap gitu. Sekarang gimana sih? Masih tetap gitu atau gimana tuh, Sarah? Masih sis. Oh, masih. Oke. Oke. Jadi nggak tahu ya, kelas aku sama Dika katanya itu kelas unggulan gitu. Terus itu kayak yang apa ya? Dan kami itu kan anak sains gitu ya, anak IPA. Kenapa nih berakhirnya tuh memutuskan journey-nya di soshum gitu kan, Bro Dika di hukum, Siskila itu tetanggaan gitu loh kelasnya di 12 MIA 3. Jadi kelas kami tuh selalu sebelahan, kecuali kelas 1. Nah, jadi kayak kenapa sih Siskila tuh jatuhnya jadi di Ilkom, Sis Ola sih yang masih Sis Kamila yang lagi nggak on cam sih dia, tadi dia on cam. Dia masih di science gitu kan, jadi Bro Dika hukum, Siski tuh komunikasi, aku sendiri akuntansi. Kenapa sih lari semua ke soshum gitu kan? Nah, sedikit banyaknya sih ada sih karena ISEC-nya gitu. Nah iya, semua orang makhluk sosial sih, jadi kau pikir anak IPA nggak makhluk sosial. Sebelumnya tadi sih typo, bukan ISEC sih, tapi SEC. Oh iya, maaf. SEC, maaf ya. Soalnya mirip, ya gitulah. Ya jadi masuk SEC itu aku di divisi speech, Siskila sama Sis Ola itu art, ya kan kalau nggak salah. Jadi kami meninggalkan Dika sama Sis Keza, if you know Sis Keza itu dia chiefnya ISEC di 2017 ya, if I'm not mistaken. Pokoknya abis Bro Ragil kan dulu chief ISEC juga. Abis itu Sis Keza itu sekelas juga sama Bro Dika. Sis Keza kebetulan di hukum USU juga. Jadi kenapa ini semuanya soshum gitu kan. Mungkin aku cerita ke journey setelah kami graduate dari SMA 3 aja kali ya. Soalnya tadi kalau aku mau cerita benefit lah udah lengkap gitu kan. Nah, dikit banyaknya kami tuh terpengaruh gara-gara kayak apa ya, senior ISEC di atas Bro Ragil, mungkin di atas si Silvi lagi, itu pada keren-keren banget. Ada yang di Undip, ada yang di UI, banyak yang di UI, ada Sisvala, if I'm not mistaken. Terus ada siapa ya, banyak Bro Diko, dan lain-lain, Bro Angga, Bro Biu. Mereka tuh keren-keren banget. Jadi kalau misalnya dulu masih physical, sayang banget kita tuh cuma bisa ketemu dari layar ini gitu kan. Kalau masih physical, mereka tuh sering kadang main-main ke SMA 3 kayak datang gitu kan. Ada yang mau diurus or something, atau cuma mau lihat adik-adik SEC apa kabar kayak gitu. Jadi waktu lagi latihan gitu kan waktu itu, jadi kayak seneng banget kalau misalnya ada kakak kelas yang datang gitu, terus kenalin diri dari universitas ini, dari universitas itu, yang keren-keren banget. Ada yang jurusannya yang keren, ada yang kampusnya yang keren kayak Bro Dika. Tuh Bro Dika nggak mau kalah gitu loh, aku pasang PBG, terus dia langsung panel PBG UI gitu kan ya. Nah, karena di SEC itu kayak debating, terus speech, kayak kita tuh lebih ngelatih soft skill, public speaking, percaya diri, confidence. Mungkin yang udah dibahas sama Bro Ragil tadi juga ya, kayak self awareness gitu loh, kayak kita tuh lebih tahu gitu passion kita mau kemana. Kan kita tuh gimana ya, masih baru tamat SMP, mungkin kita belum mengenal diri kita lebih jauh gitu loh, kayak aku suka apa ya, aku minatnya di mana ya, aku suka apa gitu. Kita masih bingung gitu kan.
even di SEC aja ada 3 divisi, kayak kita tuh bingung mau masuk apa ya, mau masuk debate. Kayaknya aku nggak capable deh. Anak-anak debate yang udah aku lihat tuh udah jago-jago banget, jangan kayak gitu ya. Maksudnya kalian tuh yang jago itu pernah jadi kalian gitu, dan dia tuh memutuskan untuk jadi jago, dan karena dia mungkin dulu insecure juga kayak kalian. Nah, dengan insekuritas itu jangan dipandang negatifnya gitu loh, jadi diambil positifnya, kayak aku pengen deh kayak dia biar aku insecure lagi. Jadi kalian sering-sering latihan, sering-sering pokoknya kalau misalnya Bro Hanto ya sekarang coachnya. Nah, kalau misalnya Bro Hanto misalnya lagi ngajarin gitu, kalau bisa jangan males-malesan gitu loh. Jadi kayak jangan ke pressure juga gitu loh, kayak aku kan nggak ada manusia yang bisa langsung bisa, nggak ada kayak Bro Dika, dia lahir langsung masuk UI, nggak bisa gitu. Dia harus belajar, harus berjuang, harus emang punya kemauan gitu. Jadi jangan insecurity kalian tuh dibawa-bawa kayak baper gitu loh. Jadi kayak aku nggak bisa, enggak, kalian pasti bisa. Semuanya tuh pasti bisa kalau kita mau gitu sih. Ini klise sekali, tapi emang benar, kayak kalian munculin aja dulu kemauan. Nah, kemauan itu bakalan lebih mudah buat muncul kalau kalian suka sama bidangnya. Nah, Bro Dika tuh kayak dia passion kan di debate gitu kan. Kalau debate rata-rata kalau yang sis lihat nih ya, anaknya tuh lari ke hukum. Kenapa? Karena debate itu kan kayak mana ya, semi persidangan gitu kan. Kayak kita tuh membawa sudut pandang, kita harus memandang suatu motion dari berbagai sudut pandang gitu loh. Jadi kayak kita membuka pikiran kita. Nah, kayak yang dibilang Bro Ragil juga tadi, open minded kali ya sama LGBTQ. Nah, banyak kan orang-orang Indonesia yang kayak terlalu apa ya, karena Indonesia sendiri emang dari historicalnya gitu kan, Dipin kaget. Oke. Dari historicalnya gitu kan, emang negara yang agama gitu kan. Iya, makasih loh Bro. Nanti Bro Ragil. Oke, maaf ya. Aku ke distract, nggak bisa. Aduh, nggak usah buka chatbox. Oke. Jadi ya emang dari historical negara itu nggak cocok gitu kan sama Indonesia. Tapi bukan berarti kita tuh bisa mengolok-olok dan something gitu kan. Kita ya udah, kita respect aja. Kalau misalnya pun kalian di agama kalian nih nggak setuju tentang itu, ya udah, yang penting kita tuh nggak ngejelek-jelekin mereka, dan mereka tuh juga manusia, jadi jangan diperlakukan berbeda aja gitu. Jadi kayak itu bukan apa ya, bukan doktrin gitu loh, kalian harus LGBTQ+, enggak. Maksudnya kayak kita tuh bisa melihat sesuatu tuh dari berbagai sudut pandang aja gitu. Terus ada apa lagi nih? Aku juga nggak tahu sih mau cerita apa lagi. Mungkin flashback ke kayak pengalaman kayak yang Bro Dika bilang. Jadi kalau di ISEC culture-nya itu kan, kalau misalnya anak kelas 1 yang baru masuk, itu bakalan opportunity pertamanya itu di ISEC kan. Jadi panitia ISEC, astagfirullah, SEC. Maaf. Oke. SEC anniversary gitu kan. Nah, itu kayak mana ya, ajang bagi kalian untuk kayak kalau misalnya lagi open recruitment nih, kan biasanya kayak ada apa ya, intention letter gitu-gitu ya, kayak dikirim ke email apanya gitu. Kalau mau jadi panitia, ketua panitia sih basically kayak gitu. Nah, itu kayak kalian kalau bisa daftar aja gitu loh, kayak aku mau dong jadi panitianya ini gitu, panitia SEC anniversary. Karena itu gimana ya, mungkin sekarang lebih adaptif kali ya. Aku juga senang udah lihat SEC yang adaptif gitu loh. Kadang ekskul lain kalau yang aku lihat ya mereka udah mulai adaptif juga sih, menyesuaikan dengan pandemi ini. Jadi semuanya virtual gitu, dan SEC salah satunya yang bisa adaptif gitu loh. Aku keren banget sih lihat adik-adik yang barusan ngeran SEC anniversary secara virtual, karena itu kan belum pernah. Nah, aku mungkin kalau jadi kalian gitu loh, jadi kalian adik-adik yang kayak kayaknya event sebelumnya tuh physical gitu kan. Jadi kayak guidance-nya apa ya, guideline-nya, petunjuknya itu. Jadi
kalau misalnya kita buat event, kita pasti nengok event sebelumnya gitu kan, gimana prepare-nya. Nah, sebelumnya ini belum ada gitu kan yang virtual. Nah, mereka tuh bisa mempersiapkan dengan baik gitu, keren-keren. Aku salut banget sih sama anak-anak SEC. Cinta. Oke. Mungkin kayak apa ya, kan dulu pas kelas 1, jadi sis Keza, sis Rikweza yang chiefnya Isaac yang di bawah Bro Ragil itu chief kami juga waktu SEC anniversary. Jadi yang sis Kila bilang, kami tuh angkatan 15 di umur Isaac yang 15 tahun juga, dan membernya cuma 15 juga Kak sih. Jadi kayak 15 gitu. Sumpah kami tuh keteteran kali, nggak tahu kenapa waktu angkatan kami anak-anaknya tuh nggak tertarik gitu sama SEC yang super keren banget. Aku juga nggak tahu kenapa, kayak tes orang itu rendah gitu lah ya, kan mungkin nggak bercanda. Jadi ya gitu, kayak cuma 15 orang. Awalnya sih agak banyak ya, cuman kayak perlahan-lahan mungkin mereka menemukan passionnya di bidang lain, jadi kayak masuk esko yang lain gitu kan, pada pindah-pindah gitu. Nah waktu itu aku tuh jadi bendaharanya, jadi treasurernya, Siskila jadi wakil sekretarisnya. Siskila jadi sekretaris apa wakil sekretaris ya? Wakil sekretaris ya. Ketuanya siapa? Novita ya? Ketuanya siapa sih? Ya, aku gagal. Oh iya, kau wakilnya kan? Oke. Iya, Bro Dika tuh wakil ketuanya. Oh, sis Rikweza itu sekretaris, maaf salah, gengs. Jadi kayak kami kan sekelas gitu ya, kayak kami SEC itu cuma 2 kelas. 3 kelas sih, kayak ada sih satu lagi yang Mia 8. Nah, jadi kami kan kelasnya tuh kayak deketan gitu. Jadi setiap hari, setiap istirahat, yang anaknya 4 ke Mia 3 pasti kayak, aduh kita jualan apa hari ini gitu loh. Kayak, aduh itu beneran kayak apa ya, priceless sih. Cuman waktu itu mungkin kayak kami aduh capek kali, belum lagi kami ngerjain PR, kayak ngerjain tugas. Kan kadang ada tuh yang kayak ngerjain tugas di istirahat juga, padahal tugasnya dikumpul les terakhir gitu loh. Itu kayak tugasnya belum siap tapi harus jualan gitu, kayak karena nggak ada lagi yang jualan. Kalau misalnya angkatan di bawah sis kayak sis Astrid, sis Ajis itu masih agak banyak orangnya kan, tapi walaupun agak banyak, kayak banyak juga kan yang gabut gitu, kayak gaji buta di Isaac, kayak yang peduli ya itu aja juga, yang apa-apa. Kita kalau bisa jadi yang peduli ya, jangan jadi yang gabut, soalnya ngapain masuk Isaac kalau gabut gitu kan. Nah ya udah, kayak agak itulah, itu priceless moment, kayak sampai sis Kamila kan cantik, sis Akila kan cantik, jadi kami bukan jualan kami jualan Akila sama Ola gitu. Jadi kayak abang-abang kan dulu kami jualan Aqua, Ifumi sama Dona, tapi seringnya jual Aqua gitu loh, karena jualan Aqua kayak ya bisa di stok lagi gitu kan. Kayak udah gitu dulu anak-anak Isaac itu anak-anak Isaac lagi anjir, anak-anak Semantik tuh males. anak-anak Semantik tuh males gitu loh ke kantin, kayak kakak-kakak kelasnya. Jadi kantin itu dulu di parkiran, guys, if you know. Jadi kan, aku panjang kali ya kayaknya cerita. Bilang ya timekeeper kalau emangnya sis time-nya udah mau habis, nggak apa-apa, chat aja di chat box. Sis izin masuk dong, sis Alia izin masuk. Sekali lagi bilang Isaac denda 500.000. Iya, maaf. Oke. Aku nggak usah bilang apa gitu lah, pokoknya anak-anak lah. Nggak usah bilang merek lah, takut nggak ada duit. Oke, lanjut ya. If you know, jadi kantin itu dulu di parkiran. Jadi kayak kakak-kakak kelas yang kelasnya di kayak jauh dari situ tuh males ke kantin. Kadang mereka kan pengen beli Aqua gitu kan. Nah, jadi karena sis Akila dan sis Kamila tuh cantik, jadi kayak digodain abang-abang tuh loh. Jadi kayak Aquanya jadi laris gara-gara Akila sama Kamila. Jadi kayak mereka tuh dapet jodoh juga gara-gara SEC gitu nggak sih? Yeay. Gitu sih, kayak pengalaman lucu aku di SEC. Sama mungkin kalau misalnya Bro Dika yang termasuk yang debate gitu kan, yang sibuk, yang pintar dulu, kayak selain anak debate tuh nggak dilatih gitu loh, gengs. Jadi kayak ada kesenjangan sosial antara anak debate, speech sama art. Jadi kayak ya udah, karena coachnya juga
ya coachnya merangkap lah waktu itu keuangan SEC mungkin lagi susah dan lain-lain gitu kan. Kami juga kesusahan cari coach dan lain-lain. Jadi kayak masa ragil dan masa kami tuh masa pancaroba gitu loh, kayak kami ya udah kita gimana si SEC ini supaya sustain dan kayak adik-adik di bawah kita tuh masih bisa ngerasain SEC, masih bisa ikut join SEC, masih bisa tahu SEC itu sekeren apa. Nggak apa-apa kami nggak lomba, nggak apa-apa kami nggak dipanggil ke depan terus, nggak apa-apa kami nggak, maksudnya sistem apa ya, kayak esensialnya masuk SEC kan pengen belajar bahasa Inggris gitu kan, tapi kami dapat modern gitu loh, value-value yang lebih dari belajar bahasa Inggris, even kayak dapat teman-teman yang kayak benar-benar sampai sekarang Brodika, Siskila, Sisoleh itu kayak masih teman-teman, ya masih teman deket banget, even kayak teman dekat kayak ya satu circle lah kalau anak-anak sekarang bilangnya satu circle, kayak sis Astrid, sis Tajis, kalau tahu sis Nanda, Bro Rajak, nggak Nanda ya dipanggil, Bro Rajak, itu satu circle juga, jadi kayak kita tuh bakalan bisa dapat keluarga beneran yang kalau keluarga agak weird gitu kan bilangnya, maksudnya kayak benar-benar teman yang circle yang bisa diajak, kayak point of view-nya tuh sama kita kurang lebih, dan mereka tuh benar-benar yang care, personal, in professional. Udah habis waktunya. Oke, maaf ya. Gak apa-apa sih, lagi juga gak apa-apa. Soalnya abis ini kita bakalan break kok. Kalau sis masih mau lanjut nggak apa-apa. Abis ini kita bakal break juga. Nggak apa-apa, Bro. Alia ingat itu sarkasm ya, bukan mempersilakan. Iya, Pi, aku mahal loh, kalian nggak dikasih ya. Oke, jadi lanjut, karena aku distract kan, aku nggak tahu sampai mana. Ya itu kayak sampai mana sih tadi, gengs? Udah kalau kayak gitu suruh aja semua open mic seniornya. Seniornya. Oke. Sis Ola belum itu tahu, belum sharing. Oh ya, Kamila. Waktu nanti kelar break kalian ada apa deh rangkaian acaranya? Bakalan ada challenge, Bro. Oh yaudah. Jadi bakalan ada 3 challenge. Oke. Kalau enggak ini open Q&A aja gimana? Nanti satu-satu jawabin gitu. Boleh. Kayak ini kayak pertanyaan general gitu, tapi boleh sih kayak mau nanya ke Bro Rajil dong gitu. Balikin ke searah dulu dong, balikin ke searah. Iya, atau enggak pas jangan ganggu rundown dulu nggak sih? Kita setelah rundownnya selesai dulu baru kita bisa buat acara kayak gini. Iya, nanti kita gitu. Siap sis Astrid. Sarah dong, handle terus. Oke, everyone, sekarang kita udah memasuki jadwalnya untuk break. Jadi buat kalian yang mau makan, mau sholat dahulu boleh ya. Tetapi untuk adik-adiknya dan ataupun panitia-panitia yang lain yang ingin bertanya ke brosisnya, mau tanya-tanya gitu dong tentang kuliah atau gimana gitu, boleh ditanya ya sama sis bro-nya melalui fitur chat selagi kita istirahat ya. Semangat, yang mau makan sambil Zoom juga boleh ya, guys. Kita stay di sini. Biar boleh kita kan makan sambil break biar kita ngobrol juga boleh sambil makan. Biar kita sambil makan sama. Nanyanya sambil makan juga nggak apa-apa kok. Yang mau live boleh juga kok. Jangan live, jangan. Saya balik lagi kan. Iya, maksudnya balik lagi jam berapa Sarah? Waktu baliknya jangan lupa dikasih tahu. Iya, Sarah. Sampai jam berapa sih waktu baliknya? By the way, waktu masih lama nggak sih? 13.10. 13.10. Kok lama banget sih? 13.10 sejam. Taraweh kalian ya. Gak apa-apa. Jangan marah. Taraweh. Gak apa-apa. Boleh. Dulu kita kayak 30 menit udah lama kali gitu nggak sih? Enggak ya. Kita bukan siap mungkin karena ya. kita offline gitu. Orang ini ada yang belum mandi nggak sih? Jadi pada mandi dulu. Iya. Betul. Karena orang ini sholat juga sih. Kami bukan orang ini sholat. Iya. Kami dulu nggak sholat ya Raka emang. Ya kan, kalian mau nanya informal langsung on mic aja atau nggak raise hand lah, at least misalnya kayak di notice. Iya, raise hand mau nanya informal, mau nanya bercanda juga nggak apa-apa. Oke, di kuliah nanya isi. Siskila gimana di kuliah dapat pacar nggak gitu? Boleh nggak suka hati mau nanya apa aja gitu. Maaf bro.
Iskila kok binal gitu. Ya buat panitia kalau mau misalnya mau gojek Gila langsung nengok kanan pasti ada something gas aja. Ya kan buat panitianya. Siapa sih? Siapa nggak nampak Nyet? Kan maksudnya nyeti gitu loh guys. Bro Dika mulutnya kok kotor ya? Nyet iya nyeti bukan monyet. Hai Bro Ragi, long time no see. Bro Ragil kangen. Rindu Kan dah. kok pada flexing kampus jadinya. Rindu bet Iya. dah. Ini kampusku tembok Wandi. Oh keren ya, belajarnya ngemper gitu ya sis. Pakai Jadi tikar tukang gitu bangunan kayak ya, Itu Ilkom les sekarang. tanya ya. tuh. Kayak les buto harus pakai tikar gitu, kaki kebas pulang les ya. Halo Nadine, aku bantu jawab ya. Jadi dari Brodika itu FHUI, Hukum UI. Sis Ale itu akuntansi USU, Bro Ragil itu hukum presiden ya. Presio. Hukum presiden university. Habis itu ada Sis Kamila itu kesehatan masyarakat USU, Astrid sama kayak aku ilmu komunikasi USU, Ajis apa sih Jis? Teknik industri ya? Teknik industri USU. Tapi kalau nggak salah sih tahun depan nyoba lagi FKUGM. Amin Allah. Terus siapa lagi sih yang di sini? Oh, Namira ya, Namira Oh, UGM ya. Namira hukum UGM kalau nggak salah ya. Iya benar sis. Oke, itu gitu-gitu deh gitu. Kalian yang mau masuk UI itu aja tuh. Kayak Q&A sama abang ini gitu. Bro ini. Harusnya ada sih kita namanya sis. Itu angkatannya Bro Ragil namanya sis Falah. Kalau misalnya pengen ke UI yang saintek gitu. Cuman sorry to say aku nggak bisa di saintek karena aku tolol gitu kan. Kemampuan. Jujur banget, coy. Aduh, gimana sih ya? Ini kalian Anak panitianya Sausum nggak masa makan? dibilang tolol sih sama si Andika? Anak Sausum dibilang Bukan tolol masaan? bukan tolol, terbatas aja daya pikirnya. Enggak. Ya, guys, aku mau nambahin. Terus ada yang ke Undip itu si Resti Sutra ini. Dia sekarang udah di DWL yang which is its international company yang gajinya 2 digit pasti. International Around banget ya bro. 20 or more. Terus ada Diko Handoko from UGM. GM lah bro. Mereka UI GM Astronomi. apaan gitu. Jadi UI gitu. Oh, UGM. SU. Terus ada USU Astronomi itu kakaknya dari Erdiko Mizlani, yang Erdiko juga UGM, pacarnya Namira ya? Sorry. Ya bro. Terus si siapa? Tripuji Astuti Undip ya? Iya Undip. Ini ada Firsya bro. Firsya di mana? Teknik elektro ya? Telkom Pirsa bro. Firsya Bersari di mana? Jurusannya apa? Teknik elektro kan? Lagi sibuk nyari nyusun album kalau nggak salah ya Firsya ya. Baru lahiran kan Firsya kan? Anak istrinya. Mohon maaf ya bro. Halo Firsya. Halo bro. Anak Bandung. Halo sis. Ini apa deh teknik elektro kan? Teknik elektro kan? Tunggu apa nih sis? Ditunggu ya TikTok sama Anselma, kan nanti udah sekota gitu kan. Oh iya. Jadi pada segeng aja kan Anselma sama Ansel gini-gini ya sama Firsa Ansel. gitu bertiga. Duduk gini-gini. Oke. Lagi dong guys, biar kita nggak adik-adik nanya. Ini mau nanya panitia pada nggak makan apa? Bro Fahri, Puasa kalian kan? bertiga, si Sarah. Kita ganti. Puasa Sambil kok sis. Sambil apa? Sambil sholat. Kalian tuh ngumpul ya. Tadi bro dengar kayak suara gabung-gabung gitu ngumpul ya. Iya bro. Kalian nggak PPKM ya? Canda. Jaga jarak kok. Jaga jarak bro. Kalian gimana bro yang ngumpul? Seru. Gimana itu ngumpulnya? Kami ngumpul kayak di kafe gitu bro sis, udah direservasi sebelumnya. Oh keren kali ya. Emang kayak gitu. Anak Biar satu ruangan gitu bro, jadi kami nggak nyampur sama yang lain. Emang culture SEC kan Kil, kita kalau nggak ke K3 nggak mau latihan debate.
Itu culture SCC. Kalau nggak keluar nggak mau latihan. Kayak bro tahu Itu culture buruk ya, itu culture buruk. Itu culture Tur, buruk, cuman ini ada yang bilang seru nih, aja. Raisa Nur. Kak, suaranya gaje. Wow. Iya. Memang gaji gini memang. Waduh. Janganlah kayak gitu Raisa. Sedih dong, nggak ada yang canda sedih. Maaf ya Rahisa, maaf ya. Ada sumpah, maaf surga ya, nggak di sini? Chamber surga. Nggak ada. Bro, jangan gitu bro, ntar kebongkar semua. Panitia ada chamber Ada surga gitu nggak? yang kalau nampak pelangi gini-gini. Nampak Ata, nampak Bro, Ata. Jangan spill lah. Oh iya. Iya juga. Aku mau nampilin video SOP tahun sebelumnya boleh nggak? Yang buka foto-foto. Aku? Yang SOP tahun Andika. Jangan dong anak bro. UI. Bro, tapi itu bukan, jangan, do not spoiler lah. Bukan proses kan? Enggak, foto Iya aja. sih, di akhir. Enggak, aku mau buat background aja. Jadi background. Boleh nggak sih nampilin video SCCN nih? Hai ini boleh nggak? 2019. Let it go itu ya? Iya, lebih yang kayak videografer. Kak, Nipu besok bilang, kayaknya coba join aja, tinggal join. Aku tadi pengen udah marah-marah gitu. Aja Aku kok di mana bilang tuh nggak. nggak join gitu. Suruh buat klarifikasi nggak sih? Ya nanti aku buat klarifikasi ya katanya betul. Mungkin atau COVID ya. Astagfirullah jangan sampai. Nggak boleh. Ya Ini kan Bro bisa Ragil sambil tiduran sih meetingnya. Bro Ragil dengar-dengar kayak buzzer pemerintah gitu ya, kayak nggak percaya COVID ya. Babi. Kalau nggak salah Bro Ragil anti-vax juga nggak sih? Katanya Bro Ragil ikut ini ya, masuk grup jaring sih. Hah? Ikut apa? Street kurang. Jaring. Bro Ragil kalau nggak salah admin telur ya. Oh. Ajudannya sih. Diam-diam aja, ntar susah. Bro Ragil di Bekasi ya, kayak sekarang lagi di Bekasi. Enggak, Surabaya. Mau ngapain? Mau beli itu, mau beli MP bukan ya? Bukan Surabaya apa sih? Lapis legit. Lapis Surabaya bro, lapis legit. Ya kayak gitulah ya, ketahuan nanti. Tahu nggak sih Dika masuk hukum kenapa? Karena kuotanya gede. Halo kayak gitu jahat sekali because menjatuhkan I'm personal loving branding. to Jangan lagi debate, gitu. I'm loving to persuade people, kayak that's why I'm taking law. Nah, bukan. Alasan utamanya itu kayak banyak jalurnya sih kalau hukum, ya enggak sih? Enggak, di UI kan emang jalur sama semua. Iya. SNM, SBM, Mandiri. Dan kayak gitu udah keringat loh tuh Bro Dika. Iya, nggak imalu Jalur lah hitam. ya kan, kayak ketahuan gitu kan, cari aman kan. Kenapa nggak ambil HI gitu kan, biar meninggal. Enggak. Aku mau klarifikasi, Dika pinter kok guys. Jangan Aku gitu mau dong. bela Dika. Kenapa dia ngambil hukum? Karena hukum prestige-nya jauh lebih gede Jujur, daripada ya, HI. sumpah. Jadi Karena itu terkenal Eva Sentris. anak-anak ya terus dan juga peluang pekerjaannya jauh lebih gede. Kenapa? Karena kita bisa ngambil kuota pekerjaan di HI itu sendiri. Jadi nggak menutup kemungkinan. Tapi HI nggak bisa ngambil job kita. Dan yang paling rendahnya anak hukum itu lawyer. Yang mana is such a good thing comparing as a lecturer, sorry to say. Karena serendah-rendahnya HI pasti lecturer, ya nggak sih? Kalau hukum kan masih bisa jadi lawyer atau jaksa atau hakim. Yuk, Ilkom yuk. Yuk, nggak ada yang mau persuade Ilkom gitu. Gabung sama Sis Kila, Sis Astrid, dan Bro Nanda ya. Kami Bro Nanda. Ilkom Usul. Pinch sekali nggak sih Bro Nanda? Raja. Bro Razak anjrit. Oh iya Bro Razak, maaf. Nggak ada sini yang aneh SCC. Nggak ada di sini, SCC itu udah terkenal gitu loh, kayak Sosum nggak ada itu. Saintek kayak tertekan gitu. Ola, Nggak. Aziz kayak you're not my type gitu loh, kayak bukan tim kami gitu. Mohon maaf. Ini nih ada pertanyaan dari Iya. Sarah, Bro and Sis, sarannya untuk milih fakultas dong Bro dan Sis, dari aku ya. Aman. Sebenarnya nggak milih fakultas sih, kayak milih jurusan ya. Iya, milih jurusan. Sarannya sih sholat istikharah, ngaji Banyak tiap dulu. hari, jangan lupa sedekah, itu aja sih gitu.
yang Mungkin ketawa-ketawa berarti kayak sharing udah lah kayak berhasil gimana gitu. kalian dulu kayak gimana Oh. biar kalian dulu tuh kayak decide Kalau aku buat sih milih jujur, Telkom. kalau aku sih jujur, aku minat kemana? Satu, aku sama tes minat dan bakat. Biasanya dari tes minat dan bakat sih itu yang paling apa? Kayak aku yang dengan tes minat dan bakatku, oke. Nanti kalau kalian misalnya ada les gitu kan, biasanya di les-les sih pasti ada kan tes minat bakat. Nanti kalian ditanya gitu loh, bukan ditanya sih, nanti kan ikutan tes kan bakal kelihatan gitu kemana minat kalian, kemana bakat kalian. Emang kita anak IPA ya kan, kayak aku, Alia, Kila dan lain-lain tuh anak IPA. Tapi kita tuh dari habitual life kita tuh udah kelihatan gitu loh, kita tuh lebih condong ke ilmu sosialnya gitu, karena kayak ya gitu, kita nggak tipikal anak-anak yang ngerti rumus-rumus fisika, kimia dan lain-lain gitu kan. Makanya kita kayak langsung di tahun-tahun terakhir sih jujur, karena kayak aku dulu kan, aku tuh dulu kelas 1 kelas 2 kalau Alia tahu tuh, aku masih idealis kayak mau kalian kalau tahu tuh teknik kimia ITB. Kayak sampai kata teman-teman aku si Dika gila gitu mau ke ITB teknik kimia gitu kan. Tapi ya karena masih idealis, karena lama tahun ketiga nyadar nih nggak ngerti apa-apa gitu kan. Kimia tolol, fisika goblok gitu kan. Kayak matem ya udahlah ya kan, kayak dicecer gitu sama guru kan saking nggak bisanya kan. Jadi lama-lama kayak nyari gitu loh, kayak langsung inisiatif kan, apa sih jurusan yang sebenarnya aku mau gitu kan. Jadi kayak pertama mikir teknik industri, karena ada yang bilang teknik industri itu kayak teknik yang nggak terlalu IPA ya kan Jis. Tapi Ganelai tetap ada IPA-nya di tahun pertama kan, kalkulus dan lain-lain tetap ada, jadi kayak meninggal juga gitu kan. Dasarnya 3 SKS gitu. Nah makanya jadi kayak lama-lama bro, kalau aku tuh sama kayak Kila, keminat bakat cocoknya di mana sih. Dulu aku sih emangnya ilkom, dibilang juga ilkom, ilmu politik sama hukum. Terus lama-lama aku mikir kan, aku suka debate nih, walaupun aku nggak pernah lomba ya, nggak pernah menang juga, tapi aku suka aja gitu debate gitu kan. Kayak berdebat, kayak ngomong-ngomong gitu-gitu kan, lama-lama ya udahlah masuk hukum. Bisa tadi kayak kata Ali itu bener sumpah juga, karena kita sebagai manusia juga harus ini guys, harus realis, kayak cari nih aku tuh kayak mana orangnya, sanggup nggak ya, kayak aku misalnya kan mau ngambil HI UI which is kuotanya cuma 20 orang per angkatan, kayak nggak bisa lah kayaknya gitu kan, kayak yang daftar 3.000 4.000 kuotanya cuma 20, aku realis juga gitu kan, aku anak linjur yang nggak terlalu pintar gitu kan. Jadi kayak cari jurusan yang lumayan gede peluangnya, masa apa hukum gitu. Dan pikir juga jangan asal masuk, kadang ada kan misal kalian nanti kayak ngasal penting UI gitu kan, sastra Rusia gitu kan, jadi Marsha and the Bear kalian kan. Tapi kan kayak nggak terpikir juga gitu pas kuliah jadi Marsha and the Bear ya kan. Jadi kayak ya yang realis juga gitu loh, cari aman bisa. So nggak yakin bakal aku gitu guys. Yang lain mungkin mau share gimana? Alia mungkin gimana keakuntansi kok bisa? Mungkin aku mau clarify dulu gitu ya, bukan berarti kayak kami tuh ngedoktrin kalau kalian anak SIC kan harus langsung, enggak. Maksudnya kalau aku sama Dika sama padahal iya. Enggak ya. Aku sama Dika sama Kila sama Ola itu tetap belajar. Kami kayak tetap, walaupun kami merasa bodoh gitu, kayak kami tuh struggle kali kalau di fisika, kimia dan lain-lain gitu kan. Tapi kami tetap belajar, kami tetap ikutin ujian, bukan berarti kayak aku nggak mau belajar lagi gitu. Nanti guru kalian juga marah. Dan kayak ada juga sih stereotip kalau misalnya di beberapa sekolah, kalau negeri ya, kebanyakan yang aku lihat anak IPS tuh anak yang bodoh gitu, ngerti nggak sih? Pernah nggak sih kayak kalian tuh udah masuk IPA aja kan? Aku nggak freeze nggak sih? Nggak, oke. Karena anak IPA bisa ke IPS, anak IPS nggak bisa ke IPA gitu kan. Nah, itu salah sih sebenarnya. Kayak kalau kalian misalnya emang udah minat nih dari SMP gitu kan, kayaknya aku kayak nggak ada tertarik gitu kan ke saintek atau ke IPA gitu. Ya nggak apa-apa, mungkin cari sekolah yang emang IPS-nya bagus. Kadang gimana ya, stereotip guru-guru lihat anak IPS itu, oh anak bandel semua, jadi malas ngajar gitu. Nah, balik lagi ke yang tadi, aku sama Kila sama Ola tetap belajar. Kenapa aku bilang gitu? Karena kami berempat tetap masuk kuota SNMPTN di IPA gitu. Nah, itu tuh gimana ya, kayak ya maksudnya kami tetap masuk kota, walaupun kami kayaknya kami nggak minat lah, tapi kami tetap, ya namanya kita udah di IPA, nggak mungkin kita kan kayak nggak belajar dan lain-lain, ya tetap aja belajar gitu. Nah, pas SNMPTN tentunya gagal dong ya, kecuali sis requestnya itu keren banget sih, kayak dia dari anak IPA beneran nembak ke hukum USU, walaupun hukum USU ya mungkin kalian sebelah mata gitu ya sama USU, karena kayak
ya udah USU gitu kan. Ya walaupun hukum USU tapi jalur SNMPTN gitu kan, kayak wah anak IPA bisa ya jebol di hukum USU juga. Kenapa? Karena si Sri Kweza itu applause banget sih sis liatnya, kayak dia tuh lomba di mana-mana pasti menang. Emang orangnya pinter, kayak kadang otak kiri dia tuh balance gitu loh. Jadi kayak dia mungkin menangnya di sertifikat lomba dan lain-lain. Nah, si Sri Kweza dapat sertifikat yang hebat itu dari mana? Dari SEC, gengs. Jadi kayak journey si Kweza itu bisa masuk hukum USU tuh sedikit banyaknya karena SEC. Dan aku sama Kila sama Ola sama semuanya sama Beragil sedikit banyaknya bisa jadi kami yang sekarang itu karena SEC gitu. Nah, buat balik lagi ke milih jurusan, kenapa aku tiba-tiba akuntansi yang katanya, yang ekonomi, yang katanya prospek kerjanya banyak, padahal nggak juga gitu kan. Maksudnya gini loh, kayak yang Bro Ragil bilang, ya prospek kerja kita banyak, tapi kita tuh harus apa ya, lebih unggul dari yang lain, karena sarjana ekonomi itu banyak, sarjana hukum itu banyak, kayak sekali lulus 600 orang, sekali lulus 200 orang. Jadi kayak kita tuh gimana kita tuh bisa jadi unggul dari yang 200 orang ini saat kita tuh mencari kerja gitu sih. Kayak tujuan kalian kuliah apa sih? Pasti cari kerja kan ujung-ujungnya. Kalau kalian mau jadi bisnismen, ya itu cerita lain. Mungkin kalian bisa juga tuh kuliah bisnis dan lain-lain gitu kan. Nah, kayak kenalin aja sih kalian maunya apa, mau kerja apa, minat di mana gitu-gitu sih. Iya, silahkan Ragil Mulyo Kencono. Udah selesai belum ya? Nggak apa-apa. Udah. Belum. Udah, Deng? Ya, aku mau nambahin. Pertama, kalian lihat dulu pelajaran kesukaan kalian di mana. Kedua, habitual yang kayak dibilang sama si Alia itu, kalian lebih ke arah mana? Apakah analyze, critical thinking, atau yang suka yang menghitung angka, peluang, atau yang chemistry, dan lain sebagainya. Itu juga jadi satu pendorong sendiri, dan ada stereotipnya tersendiri. Jadi kalian mungkin bisa ke doktrin dari situ, walaupun itu bukan salah satu hal terpenting ya, tapi itu juga jadi salah satu faktor pendorong kalian ke depannya. Kayak ibarat kalian ikut DR nih, pasti kalian tahu di dokter itu ngapa-ngapain aja ya, walaupun nggak secara keseluruhannya, tapi kalian pasti ada ketertarikannya nanti mau jadi dokter kayak gitu-gitu ya. Dari aku itu. Dan juga ketika kalian ngerasa salah jurusan, mungkin kalian itu ada dua kemungkinan nih, kalian nggak mau nganggur, dan juga atau kalian ngedeny kalau memang itu jalan yang terbaik untuk kalian. Misalnya nih, kalau yang case yang pertama, kalau itu bukan di minat kalian atau kalian salah jurusan, ya kalian bisa nyoba lagi tahun depan yang mana kalian nggak mau nganggur kan, kayak iya nih, kayak masan nganggur sih kayak gini, bla 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 bla. Nah, jadi nanti masuk ke case kedua, ya kalian jalanin aja dulu, ntar tiba-tiba nyaman juga kok, ya nggak ya? Ya walaupun awalnya susah-susah, pasti at the end kalian bakal nyaman. Ditambah lagi kalian nih udah ikut organisasi A, B, C, D, E, ya pasti kalian ngerasa berat untuk ngelepasin jurusan itu, kampus itu, karena kalian udah ada di comfort zone kalian. Walaupun comfort zone itu sendiri it's not a good thing kalau kalian tetap di dalamnya. Kalian harus ada challenging ketika kalian mau ngelakuin sesuatu. For example, kayak Andika jadi apa di bagian hukum bisnis ya, di bagian itu. Bentar lagi mau masuk UI MUN ya? Kayak gitu, nggak tahu guys. Kayak UI ngantuk. Ya udah, terus kayak masih banyak lagi nih, kayak ibarat yang kayak dibilang Andika, kenapa nggak ambil aku guide lagi ya, kenapa nggak di HI, super keren, yang kayak yang teman-teman aku udah sampai di chair di
Kanada dan lain sebagainya yang memang udah terbang ke USA, Florida dan sebagainya. Jadi kalian udah tahu nih gimana anak-anak ini, terus kayak kalian punya interest juga kan, nanti analyze kalian jauh lebih bertambah, kalian nambah ilmu, nambah relasi, nambah relasi. Jadi ya anak-anak, aku nggak bisa nge-deny kalau anak-anak HI, especially UI, itu pasti punya channel yang kuat banget, yang kayak bapaknya pasti ya, yang super keren, super kaya, ya nggak dik. Makanya kuotanya juga dikit di HIUI. Dan juga apa ya tambahannya lain. Kayak misalnya kalian nih mau ngambil jurusan teknik industri. Teknik industri itu jalan teraman sih kalau kalian mau ngambil teknik, tapi nggak mau yang terlalu susah. Dan juga nah, yaudah dari aku kayaknya itu. Mungkin Kamila Tufahati mau cerita gimana kehidupannya di FK. Hai semuanya. Halo, yang paling cantik SCT 2000. Ini sis belum perkenalan juga kan. Terus ini yang jadi panitia juga sis belum pada kenal. Kalian angkatan ke-18 ya? 19? 18 sis. 18 sis. Nama sis Kamila Tufahati Murdana, sis sekarang di FKM USU. Kalau sis mau kasih saran buat milih-milih jurusan di universitas, udah dijelasin kan sama sis bronya tadi. Tapi menurut sis juga yang paling penting nih, kan sis bronya udah pada ngejalanin gimana rasanya di universitas kan, di jurusan masing-masing juga udah, sis kayak udah tersebar di jurusan mana aja. Kalian tuh kalau udah bisa nentuin kayak udah mau minatnya di jurusan apa atau apa, please tanyain aja ke sis bronya gitu. Penting juga buat tahu apa aja yang bakal kita jalanin di sana nanti. Soalnya sis merasa kayak dulu nggak tahu kan FKM tuh mau ngapain gitu, kesehatan masyarakat mau ngapain. Jadi sis merasa harus kayak nanya ke senior-senior yang udah pada di sana. Jadi sis bronya ini juga pada senang kalau di chatting kalian, ditanya-tanyain tentang gimana universitasnya, gimana di jurusannya nanti. Jadi nggak apa-apa kalian kalau mau ngechat sis bronya. Semuanya udah dijelasin sama sis bronya tadi sih, udah lengkap banget. Jadi itu aja tambahan dari sis. Hai, dadah. Selanjutnya Astrid dong, gimana journey yang lebih nangisannya? lebih new gitu kan bro. Kalau ini kan 2 tahun yang lalu bro, 3 tahun yang lalu. Jadi kayak setahun yang lalu. Astrid kan lebih fresh gitu, baru aja nih, baru ketemu Astrid kan mulai cerita dong. Ajan. Alah, nggak ada suara azan di situ. Beda, di sana Wita ya Pak. Kan lingkunganmu sangat jauh dari. Iya. Atau Raka atau Namira, tolong dong diceritain yang anak-anak sastra Inggris, hukum UGM ya, yang prestige-nya gede banget gak sih hukum UGM? Kayak Akbar, Ludi. Iya, muak ya kan? Gimana hukum UGM? Ini akuntansi USU, tolong. Ayo cerita dong anak-anak 2021 gimana? 20 apa 21 sih kalian yang baru masuk? Tolong cerita dong. Satu paralel Gimana ya? Oh ya. Jadi begini. Gimana ya sih sebenarnya lulus SNM nggak pakai sertifikat sama sekali. Jadi kalau kalian mungkin kurang bagus dalam hal perlombaan, gitu loh, benar-benar fokus sama nilai gitu. Kalau nggak jago lomba ya. Terus ini memang masalah ini sih, keberuntungan juga laki-lakian sih bro. Kayaknya Ajis lebih pantas ya nggak Ajis? Mana Ajis? Ini macet gak sih? Oh iya nggak ada macet. Terima kasih. Bahagia kali, mau juga gabung. Kok senang kali macam dapat BLT Bapak ini. Langsung di-mute, kenapa?